video kali ini kita akan membahas cara melakukan uji hipotesis untuk dua sampel, khususnya untuk independen sampel t-test menggunakan bantuan SPSS. Sebelumnya saya jelasin dulu, secara garis besar sebenarnya untuk pengujian hipotesis rata-rata dua populasi atau dua sampel ini terdiri dari dua atau dibedakan menjadi dua berdasarkan data yang digunakan. Yang pertama itu ada untuk data yang tidak berpasangan atau disebut independen, dan yang kedua ada untuk data berpasangan atau yang disebut dengan dependen. Untuk video kali ini kami khusus membahas untuk data yang berpasangan atau independen atau disebut juga independen sampel t-test. Adapun tujuan dilakukannya independen sampel t-test yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel yang saling bebas. Makna saling bebas di sini berarti kedua kelompok sampel berasal dari subjek yang berbeda. Nah, sekarang kita langsung aja mengerjakan soalnya. Di sini sudah ada soal manajer penjualan PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman-nya. Nah, berikut merupakan datanya. Di sini terlihat ada kelompok sampel pria dan ada kelompok sampel wanita. Nah, ini terlihat jelas bahwa data ini merupakan data yang independen, karena antara kelompok sampel satu dan kelompok sampel satunya lagi itu berasal dari subjek yang berbeda. Di sini kita diminta untuk menguji data tersebut menggunakan SPSS dengan level toleransi sebesar 5% atau disebut juga dengan alfa 0,05 dan interpretasikan hasilnya. Oke, langsung aja buka SPSS, kemudian klik variabel view untuk menamai variabelnya. Di sini kita buat jumlah roti. Kemudian gender. Nah, pada desimal ini kita nolkan saja karena data kita bukan data yang ada desimalnya. Kemudian pada bagian gender, klik pada file kotak value ini. Kemudian pada file ini kita buat dulu satu untuk melabelkan pria. Kemudian buat value 2 untuk melabelkan wanita. Kemudian klik OK dan kembali ke data view, klik data view. Nah, di sini saya sudah menyalin tabel seperti yang di soal di Microsoft Excel. Kemudian langsung kita ganti pada pilihan pria. Kita labelkan sebagai 1. Kemudian wanita kita ganti jadi 2. Kita labelkan jadi 2. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita copy, kita blok, kemudian langsung copy. Kemudian buka SPSS lagi. Nah, di sini kita langsung pastekan. Nah, sudah muncul seperti ini dan pada gender otomatis keluar untuk yang label 1 pria dan untuk label 2 wanita. Karena kita sudah mencocokkan atau mengisi value di variable view-nya, nah kemudian langsung klik Analyze, Compare Means. Kita pilih jumlah roti, klik tanda panah, kemudian kita klik gender dan masukkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define group. Nah, di sini ada permintaan untuk grup 1, ini kita buat aja 1 karena tadi kita definisikan sebagai 1 dan 2, dan kemudian continue dan OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar.
Dan yang output yang kita gunakan adalah pada tabel kedua, yaitu Independent Sample T-Test. Yang ini. Oh iya, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian. Nah, ini dia hipotesis yang kita gunakan. Untuk hipotesis 0 di sini sama dengan D0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya atau H1 menyatakan bahwa ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Kemudian untuk taraf nyatanya sendiri atau alfa sama dengan 0,05 seperti yang ditentukan pada soal. Kemudian untuk daerah penolakan kita bisa menentukan dengan dua nilai, yaitu dengan T hitung ataupun daripada T tabel. Untuk T hitung sendiri merupakan nilai mutlaknya ya. Sedangkan untuk melihat daerah penolakan dari p-value, ketentuan yaitu tolak H0 apabila f-value lebih kecil dari nilai alfa yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai T-tabel. Teknik untuk mencari nilai T-tabel, kita membutuhkan tabel T seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan apartel probability. Nah, di sini pada hipotesisnya kita menggunakan total probability ya, atau peluang dua arah. Karena di sini kita menggunakan hipotesis sama dengan atau tidak sama dengan, sehingga kita menggunakan alfa per 2, yaitu senilai 0,025. Adapun untuk DF, rumusnya adalah jumlah sampel 1 ditambah 2 jumlah sampel 2 dikurangi dengan 2. Untuk jumlah sampel 1 itu berjumlah 7 dan untuk jumlah sampel 2 berjumlah 5. Sehingga jumlahnya adalah 12. Kemudian dikurangi 2 sehingga DF-nya adalah 10. Nah, kemudian kita langsung tarik aja antara DF 10 dan apartel probability 0,025. Nah, ini dia. Ini merupakan T-tabelnya. Tahap selanjutnya yaitu melihat kembali output independent sample T-test yang kita kerjakan di SPSS tadi. Nah, ini dia. Untuk mengambil keputusan berdasarkan T hitung, kita bisa melihat T hitung yang di sini pada equal variance essence atau statistik parametrik, yaitu yang di barisan pertama ini bernilai min 0,073. Karena pada T hitung itu nilainya adalah nilai mutlak, jadi minus ini dihilangkan. Nah, kita langsung bandingkan dengan T-tabel yang sudah kita dapatkan di tabel tadi, sehingga hasilnya didapati bahwa nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-tabel. Sehingga keputusannya adalah terima H0. Kemudian cara kedua untuk mengambil keputusan yaitu dengan melihat p-value. Nah, di sini ada p-value-nya yang pada baris pertama juga. p-value-nya sama dengan 0,943. Kemudian langsung kita bandingkan dengan alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Nah, di sini terlihat bahwa nilai p-value jauh lebih besar daripada nilai alfa, sehingga keputusannya juga terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil adalah tidak dapat menolak H0, di mana kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan prestasi penjualan roti kacang berdasarkan gender salesman. Nah, ini berarti hipotesis awal kita terima. Baik, sekian penjelasan dari kami. Saya Putri Adrina dan ini rekan saya Nur Haliza. Terima kasih.